Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan mengajak saudara untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-119. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 26, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46, dengan judul perikop di Taman Getsemani. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas ini bersama-sama. Matius 26, ayat 36 sampai dengan 46, dengan judul perikop Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh diberikan rasa haus dan lapar untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami mohon pimpin kami, sertai kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, nas mengenai Taman Getsemani ini merupakan bagian akhir dari Injil Matius, ya. Sudah mulai pada bagian-bagian akhir menjelang penyaliban dari Kristus Yesus. Ada banyak hal yang menarik di sini, saudara, ya. Tetapi yang pasti saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membaca firman Tuhan, pahamilah satu kaidah di dalam membaca Alkitab, yakni kita harus membaca dan memaknai pesan dari kitab suci ini jujur apa adanya. Jadi kita membacanya sejujur-jujurnya apa adanya, supaya kita bisa mendapatkan makna yang sejati. Kenapa saya bilang kita harus membaca jujur apa adanya? Karena kalau sedari awal kita sudah memiliki satu agenda dalam pikiran kita untuk membelokkan ayat atau untuk memelintir ayat, khususnya mereka yang mencari-cari kesalahan di dalam kekristenan, dari awal mindset mereka atau pola pikir mereka untuk mencari kesalahan,
untuk menyerang kekristenan. Maka dengan sikap hati yang seperti itu, orang jadi gagal memahami esensi atau makna sejati dari kebenaran firman Tuhan. Kalau saya membawa kebencian di dalam hati saya, kesombongan di dalam hati saya, merasa diri saya pintar, Roh Kudus tidak akan mau bekerja melalui orang seperti ini. Di mana ada kesombongan, Tuhan tidak akan mau bekerja. Kalau saudara berpikir bahwa aku mampu, dengan hikmatku aku mampu mengupas ayat ini, saudara tidak akan pernah menemukan esensi atau makna hakiki yang terkandung di dalam kitab suci. Izinkan kita membaca kitab suci ini atau firman Tuhan ini apa adanya, supaya mata kita terceli dan kita dengan kerendahan hati memohon Roh Kudus menyingkapkan yang terselubung. Ya, supaya jangan eisegesis, pikiran kita yang kita masukkan. Ya, banyak orang di luar sana yang notabene orang non-Kristen, mereka menggunakan asumsi atau pikiran mereka, memaksa ayat ini berbicara sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Itu namanya eisegesis. Itu adalah awal mula penyesatan. Jadi pikirannya jadi sesat. Ya, karena selubung di mata rohani mereka masih belum disingkirkan oleh Tuhan. Karena hanya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memiliki peta yang sejati, sehingga mereka bisa memaknai dan memahami firman Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku, kenapa saya bilang mengenai jujur apa adanya? Kita harus sejujur-jujurnya membaca nas firman Tuhan ini ya. Saya juga bertanya kepada Tuhan makna yang sejati. Yesus bersama-sama muridnya pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, Getsemani itu secara harafiah artinya tempat untuk memeras minyak. Dan yang dimaksud di sini adalah minyak zaitun. Ya, Alkitab kita tentu memiliki begitu banyak simbolisasi. Salah satunya minyak zaitun itu bisa diartikan sebagai minyak pengurapan. Bisa juga diartikan sebagai Roh Kudus, saudara ya. Apapun usaha kita untuk memaknai, kalau boleh jangan lepas dari konteks kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya setiap perjalanan Kristus itu menggambarkan karya penebusan dan karya penyelamatannya. Ya, semuanya sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, dari nabi-nabi, dari kitab Taurat, sampai akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus. Saya percaya makna di balik Yesus berdoa di Taman Getsemani, ini adalah momen di mana makna dari kata Getsemani, tempat pemerasan minyak itu ya, tempat pemerasan minyak, itu gambaran bahwa sebentar lagi Kristus akan dihancurkan. Bagaimana saudara tahu bunga itu wanginya luar biasa? Tentu saudara tahu bahwa ada beberapa yang namanya parfum itu dibuat dari wewangian bunga. Coba saudara mencium bunga. Kalau saudara punya bunga di rumah, ya di halaman rumah atau dimanapun yang saudara rawat sedemikian rupa, coba saudara petik dan cium wangi bunga itu. Kalau saudara pikir itu sudah cukup wangi, sekarang coba saudara bejek-bejek, saudara cengkram, saudara genggam, dan saudara hancurkan dengan tangan saudara bunga itu. Sekarang mana yang lebih wangi? Kita akan bisa menarik kesimpulan. Saat kita menghancurkan bunga itu di tangan kita, baunya jauh lebih keluar. Ya, lebih gimana ya? Lebih terang, lebih jelas baunya, seperti itu. Nah, seperti itu juga buah zaitun ketika ia diremukkan, dihancurkan, baru sari-sari minyak zaitun itu akan keluar. Ini adalah gambaran atau nubuatan bahwa sebentar lagi Kristus akan dihancurkan karena ia menyerahkan nyawanya. Nah, saudaraku, Yesus mengajak
murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, dia suruh duduk. Lalu dia ajak Petrus dan kedua anak Zebedius. Siapakah kedua anak Zebedius? Mereka adalah Yohanes dan Yakobus, saudaraku ya. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus tuh banyak kali dibawa Yesus dekat dengan dia. Bahkan Yesus bisa menunjukkan hal-hal yang adikodrati di hadapan ketiga murid yang terdekat ini, saudaraku ya. Entah apa alasannya saya tidak tahu, saudara ya. Saudara pelajari sendirilah. Ya, saya kadang juga tidak heran ya, karena setiap kali saya membaca tulisannya Yohanes, kemudian juga tulisannya Petrus, yaitu sesuatu yang luar biasa ya, mendalam ketika mereka berbicara tentang Kristus ya. Kemudian ada ayat dikatakan di sini, ini jujur apa adanya kita baca, saudara ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, saya ada iseng membaca dari ayat-ayat perbandingan ya, ayat-ayat perbandingan yang lain. Sedih dan merasa gentar ya. Yesus merasa sedih dan gentar. Ketika saya melihat di dalam terjemahan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris dan lain sebagainya, memang dikatakan di situ sorrowful dan very heavy. Dia mengalami tekanan, tertekan gitu ya. Gelisah ada juga. Pokoknya kata-kata yang digunakan di sini itu kurang lebih menggambarkan hal yang sama. Distress atau tertekan. Ya. Ini kita harus baca jujur apa adanya. Kalau orang-orang di luar sana mengejek, loh kok Tuhan Yesus bisa merasa sedih dan gentar. Nah, jelas karena di awal memang disebutkan ia lahir melalui seorang perawan, Maria. Jadi Kristus adalah Roh Kudus, Roh Allah yang berinkarnasi, lahir di dalam daging. Jadi dia membawa kelemahan-kelemahan daging, saudara ya. Kelemahan-kelemahan seorang anak manusia. Bukankah di Alkitab juga digambarkan bahwa Yesus pun bisa lapar ketika ia berpuasa 40 hari dan 40 malam tidak makan, dan memang disebutkan tidak makan dan entah tidak minum ya, saudara bisa baca sendiri di sana. Tetapi bagi seorang anak manusia itu sudah melampaui batas, saudara ya. Dan disebutkan Yesus lapar, makanya ia dicobai dengan iblis mencobai dia dengan menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti gitu ya. Iblis tuh paling tahu, saudaraku ya, kelemahan manusia karena dia mengamati kehidupan kita. Dia tidak maha tahu. Tetapi iblis tuh kayak semacam punya hierarki, kalau dijelaskan di Alkitab ya seperti itu. Ia punya hierarki, ia punya pemerintahan. Saya percaya ia juga punya mata-mata tentunya yang bisa mengawasi kehidupan saudara. Sehingga ia tahu kelemahan saudara. Dia tahu titik lemahmu. Maka saudara harus mendekat kepada Tuhan. Ya, supaya iblis takut mendekat kepada saudara. Seperti itulah. Karena ia bisa memanah kelemahanmu dari jauh. Makanya jangan sombong. Setiap kita tuh bisa jatuh, saudaraku ya. Karena kelemahan-kelemahan itu, maka lebih baik kita dekat dengan Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berdoa itu adalah tanda kita selalu menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Merasa tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Selalu berharap hanya kepada Tuhan. Milikilah sikap hati seperti itu, saudara ya. Nah kemudian, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Nah ini seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah ini pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus merasa sangat sedih? Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Ada ayat-ayat nanti kita akan baca mengenai Yesus mengalami ketakutan yang sangat amat hebat. Sampai pembuluh darahnya tuh pecah
dan keringatnya itu menetes bersama-sama dengan darah. Ini orang sangat stres. Ini pribadi sangat stres sekali. Saya bilang orang ya, karena memang dia seorang anak manusia. Dia tidak cheat, dia tidak curang, dia betul-betul menjadi seorang anak manusia. Di awal, ketika Yesus mulai menjalankan pelayanannya, Yohanes Pembaptis sudah mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara tentu tahu bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini yang paling utama itu ialah menjadi korban penebusan untuk menghapus dosa dunia. Jadi orang-orang percaya kepada Kristus, dosanya pasti diampuni. Ya. Ini adalah fakta Alkitab yang tidak bisa dipungkiri. Yesus datang menjadi anak domba Allah, menjadi korban penebusan. Makanya ia lahir, sedikit kita review ya. Dia lahir di Bethlehem. Dia lahir di Migdal Eder, ya, atau menara kawanan domba. Yang saudara perlu tahu, Migdal Eder ini adalah tempat di mana domba-domba yang akan disembelih dijadikan korban penebusan itu. Domba-domba pilihan yang tidak bercacat itu ditaruh oleh gembala-gembala dan sudah diperiksa oleh imam. Jadi ditaruh, dipersiapkan di namanya sebuah tempat bernama Migdal Eder di kota Bethlehem Efrata. Itu dinubuatkan bahkan jauh dari zaman nabi-nabi, sebelum ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus sudah dinubuatkan mengenai Hai Bethlehem Efrata. Ya, Migdal Eder, menara kawanan domba. Yesus lahir di situ. Jadi dia betul-betul memang dipersiapkan. Tidak kebetulan Yesus tuh bukan lahir di rumah seperti orang kebanyakan, di kandang domba. Karena memang ia adalah anak domba yang menebus dosa dunia. Makanya selalu gambaran dari Kristus itu adalah sebuah simbolisasi. Ketika ia masuk ke Getsemani, yang artinya tempat untuk memeras minyak, itu adalah gambaran sebentar lagi Kristus akan dihancurkan. Ia akan dihianati, ia akan diserahkan, ia akan disesah. Ini gambaran ia betul-betul dihancurkan. Kenapa ia gentar? Kenapa ia takut? Penjelasannya sederhana saja. Mari kita baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, orang-orang di luar Kristen sering menggunakan ayat ini dan berkata, oh, Yesus itu melakukan ibadah dari agama kami. Karena dikatakan di situ, ia maju sedikit, sujud dan berdoa. Kan di dalam agama kami, bersujud itu artinya Yesus sedang melakukan ajaran agama kami. Nah, masalahnya sekarang ajaran agama yang katanya bersujud dan berdoa itu kan baru lahir 600-700 tahun setelah Kristus. Jadi belum ada agama itu. Bahkan di dalam kekristenan tidak ada aturan bagaimana cara berdoa. Banyak kali kan orang berdoa, orang Kristen tradisional itu berdoa dengan cara melipat tangan. Ya, padahal doa orang percaya, doa orang Kristen dari masa ke masa, bahkan doa di eranya orang-orang Yahudi itu menengadah, mengangkat tangan, atau mereka juga bisa bertelut, bersujud di hadapan Tuhan. Jadi bersujud, mengangkat tangan, atau bahkan melipat tangan seperti orang Kristen kebanyakan itu tidak selalu menggambarkan agama tertentu. Saudara ya, beberapa waktu kemarin saya ada melihat ada salah satu agama di Indonesia juga yang mengadakan ibadah seperti praise and worship dengan full band, dengan musik, dengan semua alat-alat musik yang kontemporer, yang kekinian. Saya pikir ini ibadah praise and worship, ya. Di kalangan karismatik sering ibadah seperti ini, ya, ekspresif seperti itu. Tapi setelah saya lihat, oh ternyata bukan. Ini adalah ibadah dari agama, salah satu dari agama di Indonesia. Ternyata bukan Kristen. Saya pikir itu tadi ibadah gereja, ternyata bukan. Tapi saya juga tidak marah dengan berkata, oh, itu kan punya orang Kristen. Enggak. Semua orang ya punya kebebasan untuk mengekspresikan cinta kasihnya kepada Tuhan Allahnya. Silahkan.
saudara ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus berdoa kepada Bapa. Ini kita harus membaca ayat ini jujur apa adanya. Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, terus Bapa itu siapa? Berarti Bapa itu lebih besar daripada Kristus. Nah, hari-hari ini pun ada akhirnya ajaran-ajaran yang berkata bahwa Yesus adalah minor God. Sementara Bapa itu adalah major God. Jadi kembali kepada konsep Arianisme seperti itu. Saya kurang begitu paham ya. Kurang begitu paham perdebatan dan keributan orang membahas tentang ini. Dan ini memang membingungkan. Karena bagi orang Kristen kami diajar mengenai Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya esa. Ya. Saya hanya ingin berpatokan kepada satu konsep dasar. Ya. Karena Alkitab kita ini bernafaskan Yahudi, Jews, pemahaman Yahudi. Ya Kristus juga lahir dari rootnya adalah Yahudi. Yesus lahir dari keturunan suku Yehuda. Konsep mendasar dari orang Yahudi ialah dengarkanlah hai umat Tuhan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kita mulai dari hal ini dulu. Tuhan Allah kita itu esa. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan itu beyond atau melampaui pikiran kita. Ketika ia menggambarkan banyak ayat firman Tuhan yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Yahudi, khususnya para pembesar-pembesar seperti orang Farisi, ahli Taurat, marah kepada Yesus. Loh, siapa dia yang punya kuasa mengampuni dosa? Ini orang sedang melakukan penghujatan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Lalu kemudian ketika ribut soal bait suci, Yesus berkata juga bahwa sebelum Abraham, aku sudah ada. Orang-orang berdebat, umurnya ini masih muda. Bagaimana mungkin ia ada sebelum Abraham? Dengan kata lain, saudara tentu tahu ya, ada ayat-ayat yang menjadi kontroversi. Ucapan-ucapan Yesus itu justru menggambarkan bahwa ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ketika ia berdoa kepada Bapa, ini mungkin memang sulit kita jelaskan. Bagaimana mungkin Yesus berdoa kepada Bapa? Apakah ia berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah ia sedang berkata-kata, ia memohon kepada dirinya sendiri? Disinilah pemahaman kita dan pemahaman dari Bapak Gereja menjelaskan mengenai Tritunggal, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama satu esensi. Keilahiannya itu satu, tetapi mereka bisa dibedakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya esa. Ya, saudaraku yang dikasih, kalau secara pribadi saya memaknai ini dengan membaca jujur apa adanya. Bahwa Kristus dan kitab suci ini kan kita baca sampai sekarang ya. Jadi apa yang Yesus doakan itu dicatat di sini. Yesus mewakili dari kita, saudaraku. Yesus menjadi teladan bagi kita. Perhatikan bahwa ketika ia ada dalam tekanan berat karena ia akan menggenapi kehendak Tuhan, yakni dihancurkan, diperas. Ya, dalam makna ia akan mati untuk menanggung dosa setiap orang-orang di dunia ini. Artinya ia mati bagi dunia ini. Ia mengalami ketakutan yang hebat. Dan di situ, di titik terendah dari ketakutan Kristus, ia datang merendahkan hati dan berdoa. Ia sedang meninggalkan teladan bagi kita semua. Bahwa seperti inilah harusnya kita. Saat kita tertekan, berbeban berat, mari datanglah dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan.
Jujurlah di hadapan Tuhan. Berserahlah, berharaplah di hadapan Tuhan. Akuilah kelemahanmu, akuilah dosa dan pelanggaranmu. Dan terbukalah di hadapan Tuhan. Saudara ya. Jadi ketakutan dari Kristus tadi ada alasannya. Ia tidak sekonyong-konyong tiba-tiba takut saja. Ternyata ada makna di balik itu semua, bahwa ia akan meminum cawan murka Tuhan. Ia akan menjalani penderitaan yang akan kita bahas nanti di next episode ya. Kita akan sama-sama belajar ya. Di sini Yesus mewakili dirinya sendiri. Seandainya kalau ia berbicara keegoisannya, Yesus berkata bahwa sekiranya mungkin, biarlah cawan ini tidak aku minum atau lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ketika ia berbicara seperti itu sesuatu hal yang lumrah, saudara ya. Terkadang saya pun bisa berbicara kepada diri saya sendiri. Saya bisa berbicara kepada diri saya sendiri untuk menyemangati diri saya sendiri. Tetapi kita kembali kepada konteks membaca jujur apa adanya. Ya, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Jadi ketika ia mengajarkan orang-orang berdoa, berdoalah begini, Bapa kami yang ada di sorga. Sekali lagi Yesus sedang meninggalkan teladan kepada setiap kita. Bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya saat kita ada dalam tekanan berat kehidupan ini, kita harus datang kepada Bapa dan mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Yesus mewakili kita karena ia adalah imam besar. Di Alkitab katakan ia adalah imam besar yang datang satu kali untuk selama-lamanya. Tidak membawa darah domba, tetapi ia membawa darahnya sendiri. Jadi sekali lagi Kristus ini yang sulung. Maka saudara tidak usah heran kenapa Yesus seperti berdoa kepada Bapa. Apakah Yesus berbicara kepada Tuhan? Kan dia Tuhan? Enggak. Pada momen itu dia menjadi anak manusia. Dia menyuarakan karena dia adalah daging. Saudaraku, sekali lagi dia adalah roh Allah yang terbungkus di dalam daging, berinkarnasi. Jadi ketika ia berdoa, dia mewakili kita. Dia mewakili anak manusia. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Dia bisa saja menggunakan keilahiannya. Tetapi ia harus menyelesaikan itu dengan aturan-aturan yang hanya ada di dalam hukum Taurat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, yang jelimet sampai sekarang pun saya kesulitan memahaminya. Ada orang bilang orang Kristen itu jemaat Paulus. Oh enggak. Paulus bahkan menceritakan tentang Yesus yang luar biasa. Paulus mengajarkan tentang Kristus. Paulus tidak sedang mengajarkan ajarannya dia. Orang-orang di luar sana terlalu banyak koar-koar tetapi banyak salahnya. Justru Paulus menceritakan dan menggambarkan dan memaparkan ajaran Yesus Kristus dengan lebih jelas. Karena apa? Karena ia adalah seorang yang terdidik, cendekiawan rohani. Jadi apa yang ia sampaikan itu luar biasa. Bisa dipahami oleh orang. Setelah Yesus menyampaikan atau menaikkan doa itu, dia melakukan itu sampai 3 kali, saudaraku. Ia mendatang kepada murid-muridnya dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sekali lagi, Yesus meninggalkan teladan. Yesus meninggalkan contoh. Bahwa kita manusia ini, Yesus ketika ia mengenakan tubuh kita, dia mengalami juga kelemahan yang ada pada kita. Makanya ia berkata bukan kehendakku. Karena ketika ia mengenakan tubuh anak manusia, ia pengen menghindar. Karena daging kita ini lemah. Disiksa itu nggak enak, saudaraku.
dianiaya itu gak enak. Kalau boleh dia menghindar, tetapi ia berkata bukan kehendakku. Ia tidak mengutamakan keinginan dagingnya untuk menghindar dari proses penebusan itu yang begitu mengerikan. Makanya Yesus seperti mau mati rasanya. Ia merasakan kengerian. Sekali lagi saudara perlu pahami, Yesus siapakah ia? Ia adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Pernahkah Allah merasakan kesakitan, saudaraku? Ya gak pernah. Ia adalah roh. Ia tidak bisa disakiti. Siapa yang bisa menyakiti Tuhan? Tetapi ketika ia mengenakan tubuh anak manusia, ia merasakan apa yang kita rasakan. Ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Dan ia meninggalkan contoh kepada kita. Bahwa ketika ia berhadapan dengan hal yang begitu menakutkan, titik terendah dari kehidupan, ia meninggalkan contoh. Datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu, berdoalah. Dan ia juga mengajarkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus akui, saudaraku ya. Kita harus akui. Mau apapun level kerohanian saudara, mau saudara adalah gembala sidang, saudara adalah worship leader, saudara adalah seorang pemusik yang luar biasa, saudara dibilang sebagai profet atau nabi di gereja, saudara sering melayani dan banyak orang disembuhkan. Jangan pernah engkau merasa sombong karena semua itu. Rendahkanlah hatimu, bahkan Kristus pun yang sempurna, ia merendahkan hati, berdoa, berseru kepada Tuhan. Ia meninggalkan teladan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, ya jangan salah paham dengan apa yang kita baca. Loh kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Enggak, dia sedang memberikan teladan contoh kepada kita. Ya enggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Saudara ya. Tetapi itu semua dicatat ya. Kita membaca jujur apa adanya. Semuanya dicatat. Karena apa? Karena itu akan sampai kepada kita pembaca-pembaca kitab suci. Bahwa seorang pribadi Kristus yang luar biasa, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, yang mengajar dan berkhotbah dengan luar biasa, yang berjalan di atas air, yang menghardik badai dan badai itu kemudian tenang. Pribadi yang luar biasa dahsyat ini saja diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan ketakutan yang luar biasa. Dan saat itu ia datang bertelut berdoa. Dia sedang memberikan teladan contoh bagi kita. Apa level kehidupan rohanimu? Sehebat apa sih engkau? Jangan sombong. Karena hari-hari ini orang lupa untuk bertelut, bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Karena mereka merasa dirinya kuat, mampu. Ya tidak heran ada beberapa, maaf ya, pendeta, hamba-hamba Tuhan, bahkan artis-artis rohani yang dulunya menjadi teladan saya, semangat saya, menjadi contoh, betul, menjadi contoh dalam hidup saya. Bagi saya karena mereka adalah orang-orang yang lebih dulu mengikuti Kristus. Bagi saya mereka contoh. Tapi orang-orang ini kemudian bergelimpangan, gugur di tengah jalan. Ada yang jatuh dalam perselingkuhan, ada yang rumah tangganya akhirnya bercerai. Ada yang akhirnya melakukan pelecehan seksual. Ada akhirnya masuk penjara, ditangkap oleh polisi karena melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Saya mulai bertanya-tanya, kenapa mereka yang luar biasa, artis rohani ini, pastor-pastor besar ini kok jatuh dalam dosa? Jawabannya simpel. Karena mereka gak mampu menolak dosa dan keinginan dan hawa nafsu dan pencobaan-pencobaan itu. Karena mereka sombong. Tanda orang sombong ialah mereka tidak merasa perlu berdoa. Tanda orang sombong mereka tidak merasa perlu untuk berserah. Tanda orang sombong mereka menikmati keglamoran, keterkenalan mereka. Dan mereka menjaga itu, memaintenance itu. Tetapi mereka kurang memaintenance hubungan dengan Tuhan. Tidak menjaga hati dan pikirannya dengan Tuhan. Ini adalah contoh, sekali lagi, ayat ini adalah contoh bagi setiap kita. Jangan sombong, saudara ya. Nah setelah Yesus mengucapkan doa itu sebanyak 3 kali,
Sampailah ia pada puncaknya. Ia mengajak murid-muridnya, bangun, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan, aku sudah dekat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara mulai bisa memahami ya bahwa perjalanan pelayanan dan apa yang diceritakan tentang Kristus itu ada simbolisasi di balik itu semua. Yang indah, yang menggambarkan hal yang luar biasa mengenai apa yang Yesus akan genapi. Apa yang ia akan selesaikan? Cawan itu apa? Cawan murka yang akan ia minum. Ialah ia harus mengalami penderitaan. Ya. Kitab Yeremia sudah menggambarkan, ya. Yesaya apa Yeremia? Yesaya ya kalau tidak salah ya. Mengenai hamba yang menderita. Itu menggambarkan bahwa ada seorang pribadi yang digambarkan dengan jelas persis seperti Kristus yang dihianati, kemudian ia harus dianiaya. Tetapi ia tidak menanggung kesalahan dirinya, dia menanggung kesalahan orang lain. Ia memikul semua beban dosa itu di dalam dirinya. Dan nanti kita akan pelajari di dalam perikop yang lebih lanjut, saudara ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ini banyak kekurangannya Tuhan, tetapi kami rindu untuk belajar. Bapa, luruskan apabila ada yang keliru dari pemahaman kami Tuhan, dari apapun yang hamba sampaikan juga Tuhan. Kami berdoa agar kami semakin dewasa, kami semakin paham dengan apa yang Kau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh bertumbuh dan semakin mengasihi akan Engkau Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Kau layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.